Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Danusia Sao, NIM 20030300035, kelas A, semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang. Kali ini, saya menyampaikan materi review buku pertama untuk mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang berjudul Riset Metodologi untuk Ilmu Sosial. Bagian pertama, masalah epistemologis. Pertama, isu-isu metodologis atau epistemologis dalam penelitian sosial. Dalam bab ini, saya berpendapat bahwa metodologi penelitian dalam ilmu sosial harus tidak dipandang sebagai menetapkan seperangkat aturan tentang bagaimana melakukan penelitian sosial. Kita telah diilustrasikan dengan contoh-contoh dari literatur berbagai praktik yang hampir tidak dapat dilihat sebagai mengikuti seperangkat kriteria normatif yang sempit. Dilihat dari dampak yang dimiliki berbagai sarjana dalam komunitas penelitian dengan hasil penelitian mereka, tampaknya penilaian metodologi sebagai usaha ilmiah dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi penelitian sosial jika mengacu pada kekayaan praktik yang sebenarnya, dan tentang bagaimana para cendekiawan menerapkan strategi metodologis mereka untuk membujuk anggota komunitas mereka beranjak dari perspektif metateori seperti karena positivisme cenderung memfasilitasi komunikasi yang lebih baik di antara para praktisi di ilmu sosial. Bagian 2, debat dalam metode penelitian. 2. Menuju pusat pragmatis, perdebatan tentang kualitatif metodologi. Hanya sketsa yang sangat cepat dari berbagai perdebatan yang menghadiri metodologi kualitatif dalam penelitian ilmu sosial selama beberapa dekade terakhir telah dimungkinkan dalam waktu singkat lingkup bab ini. Perdebatan ini telah mencangkup banyak hal yang berkisar dari pernyataan mendasar filsafat mengenai produksi dan makna pengetahuan hingga berdalih tentang detail teknik, strategi individu mengumpulkan, menyimpan, mengambil, dan menganalisis data atau bukti. Apalagi, perdebatan ini telah mencerminkan pergeseran besar dalam teori dari positivisme ke poststrukturalisme, postmodernisme, dan postkolonialisme, dan pergeseran bertahap menuju jalan tengah di tahun terakhir. Sementara itu, perkembangan perangkat lunak yang semakin canggih telah mengangkat pertanyaan tentang teknik komputasi. Bahkan dalam metodologi kualitatif, semakin menggaburkan pembagian antara kuantitatif dan kualitatif yang telah menjadi untayan utama dalam perdebatan metodologis dalam ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, kerja lapangan etnografi. Kesulitan dan kemungkinan etnografi adalah cara tertentu dalam melakukan kerja lapangan yang secara khas diasosiasikan dengan disiplin antropologi. Semua mahasiswa pradoktoral dari antropologi menyadari bahwa kerja lapangan biasanya di beberapa lokasi yang berjauhan adalah bagian utama disiplin pengalaman transformatif utama yang mereka gunakan harus lulus jika mereka ingin menyebut diri mereka antropolog. Sebuah etnografi diyakini melakukan kerja lapangan etnografi di tempat yang jauh, idealnya di antara komunitas dekat atau desa di mana dia akan menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang, mengumpulkan informasi dari mereka, cermat melihat cara hidup mereka, dan mengambil berbagai anekdot, insiden, peristiwa, dan kejadian. Yang keempat, keanekaragaman dalam ekonomi, pemeriksaan, dan pertahanan, pendekatan heterodoks.
Dalam bab ini, kami telah mempertahankan pendekatan heterodoks dengan memproduksi dan menegakkan teori perbedaan teoretis. Kami menyimpulkan bahwa tidak mengambil pendekatan heterodoks akan selalu menjadi kasus gelas yang setengah terisi dan setengah kosong. Karenanya itu akan sama sekali tidak berfungsi untuk menghasilkan pemahaman yang memadai tentang beragam bidang ekonomi dan berbagai persoalan di dalamnya. Tidak ada satu cara untuk melihat aspek seperti itu seperti kapitalisme, pasar, harga, nilai, persaingan, ketidaksetaraan, pengangguran, dan lain-lain. Ini realisasi membuatnya penting bahwa disiplin ilmu ekonomi dianggap sebagai agnostik dan pergeseran. Bagian 3, metode analisis konflik dan evaluasi kebijakan. 5. Teori permainan, desain strategi dalam situasi konflik. Dalam bab ini, kita berbicara tentang evolusi teori permainan sebagai suatu disiplin dan bagaimana alat teori permainan sederhana menyediakan kerangka kerja yang kaya untuk menganalisis ekonomi, interaksi politik, sosial, dan strategis lainnya antara agen dengan cara yang sederhana namun realistis. Kami fokus pada permainan informasi lengkap di mana agen diasumsikan tahu segalanya tentang satu sama lain. Asumsi sederhana namun kuat ini hampir tidak halangan dalam mengejar model yang menangkap sepotong kenyataan secara efektif. Yang keenam, evaluasi dampak, kebutuhan sederhana, dan pilihan sulit metodologi. Dalam bab ini, saya mengajukan kasus untuk evaluasi dampak sebagai investasi yang berharga untuk banyak program. Seiring dengan pemantauan dan bentuk evaluasi lainnya, mereka meningkatkan pemahaman tentang efektivitas akhir dari kebijakan tertentu dan mengidentifikasi celah kebijakan jika ada. Namun, untuk evaluasi dampak yang berhasil, metodologi yang kuat yang diturunkan dari aturan operasional, program, dan untuk menemukan kontrafaktual yang tepat adalah yang paling penting. Itu selalu terbaik untuk memperkenalkan kebijakan baru dengan kerangka eksperimental dan dengan demikian dengan mengumpulkan karakteristik dasar secara rinci, tapi di negara berkembang paling seiring ini tetap jauh. Untuk program universal yang besar, kelompok perawatan itu sendiri tetap ada berbeda dalam banyak aspek dari kelompok kontrol dan karenanya pengurangan bias adalah tujuan utama dari evaluasi semacam itu. Yang ketujuh, konstruksi berbagai jenis indeks dalam ilmu sosial. Penelitian beberapa contoh numerik. Indeks adalah seperangkat item yang menyusun atau memfokuskan beberapa namun secara jelas terkait aspek dari dimensi atau domain perilaku, sikap, perasaan, atau persepsi. Indikator tunggal atau ganda mungkin ada untuk menangkap dimensi tertentu. Sebuah indikator adalah sesuatu yang menunjuk, mengukur, atau memberikan ringkasan gambaran umum tentang konsep tertentu. Seperangkat indikator yang digabungkan disebut sebagai indeks. Jadi, indeks adalah skor tunggal yang dibuat dengan menggabungkan beberapa skor lainnya, kadang-kadang dengan penambahan lurus ke depan, tetapi sering dengan cara yang lebih kompleks secara berurutan untuk mengukur beberapa variabel yang diberikan. Dimungkinkan untuk menggunakan beberapa teknik statistik seperti analisis faktor untuk memberi mereka validitas konstruk yang lebih baik atau bobot faktor. Bagian 4, metode penelitian kuantitatif dan analisis prediktif. 8. Merancang penelitian primer berbasis survei. Bab ini akan membahas alat dan teknik merancang survei primer berbasis riset. Ini adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan secara luas di berbagai disiplin ilmu dari ilmu sosial. Survei primer
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau tanggapan dari sekelompok individu mengenai pertanyaan penilaian spesifiknya tentang sumber sekunder mana yang tidak menjelaskan atau informasi yang tersedia tidak dapat diandalkan. 9. Metode sampling. Jelas dari diskusi sebelumnya bahwa proses pengambilan sampel menawarkan berbagai pilihan kepada peneliti. Peneliti perlu menggunakan pengetahuannya tentang populasi sasaran untuk memilih metode pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuannya. Pilihan dari teknik pengambilan sampel juga dipandu oleh pertanyaan penelitian dan tingkat statistik ketelitian yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam ilmu alam, probabilitas metode pengambilan sampel adalah metode pengambilan sampel yang disukai karena memberikan lebih banyak statistik hasil yang ketat. Para ekonom juga lebih menyukai metode pengambilan sampel probabilitas. Sebagai sampel seperti itu lebih cocok untuk analisis ekonometrik. Psikologi dan sosiologi tentang sisi lain menggunakan metode pengambilan sampel non-probabilitas lebih sering sebagai pertanyaan penelitian dibahas dalam disiplin ini biasanya tidak setuju untuk sampling probabilitas. Yang ke-10, pengantar inferensi statistik. Dalam bab ini kita telah membahas teknik dasar estimasi dan hipotesis pengujian. Teknik telah diilustrasikan melalui contoh. Sebagian besar contoh yang kami lihat terutama terkait dengan binomial yang lebih populer Poisson dan distribusi normal. Namun, ada berbagai macam distribusi lainnya di mana hasil ini dapat diterapkan. Beberapa di antaranya akan mengikuti dengan mudah sebagai dalam contoh, tetapi beberapa akan memerlukan pengaturan yang lebih rumit. Namun, literatur tentang inferensi statistik sangat luas dan hasil yang berkaitan dengan sebagian besar kehidupan nyata masalah biasanya tersedia. Yang ke-11, masalah endogeneitas dalam penelitian ilmu sosial. Bab ini memberikan gambaran dan diskusi tentang masalah endogenitas. Namun, dalam diskusi disebutkan hanya tentang studi yang berbeda yang berkaitan penelitian sosial dan karenanya dapat digeneralisasi ke bidang penelitian lain juga. Berbagai penyebab endogenitas sebagai keberadaan simultanitas, dihilangkan variabel dan kesalahan pengukuran dan solusi yang mungkin untuk masalah tersebut adalah dibahas. Pada tingkat praktis tidak mungkin ada satu studi yang benar-benar gratis masalah endogenitas dan oleh karena itu, pertimbangan awal harus dicari dalam konstruksi teori yang cermat. 12. Metode kuantitatif untuk variabel kualitatif dalam sosial. Diskusi dalam bab ini memberikan ide pengantar tentang metodologi digunakan untuk mengukur terutama variabel kualitatif. Ini sangat relevan dalam sosial dan ilmu perilaku di mana seseorang peneliti mungkin tertarik untuk memprediksi beberapa hasil masa depan dari beberapa variabel kualitatif berdasarkan beberapa faktor penentu lainnya. Ini mungkin masalah terkait kesehatan seperti peluang bertahan hidup pada beberapa penyakit kritis atau kemungkinan memiliki lebih banyak orang yang merokok di wilayah tertentu. Satu mungkin tertarik untuk memprediksi politik elektoral dalam hal perilaku pemilih atau mungkin mencoba memahami manfaat menjadi anggota serikat pekerja. Sekian dan terima kasih.